sektoral, Pak Hanif. Anda sebutkan begitu ya, di teknologi atau sektor teknologi dalam negeri kita sebetulnya agak kurang nyambung di tengah Wall Street yang juga cukup bagus di sektor teknologinya. Sektor yang cukup menarik di tengah volatilitas yang terjadi, ketidakpastian global yang terjadi, dan juga tekanan yang terjadi di indeks harga saham gabungan kita, di sektor apa yang Anda lihat? Ya, kalau sekarang tadi saya lihat yang 10 besar yang nge-drag down IHSG, itu kan kelihatan adanya banking tuh, ada 4 bank di situ kan, Mandiri, BRI, BNI, BCA gitu. Ada Telkom, lalu ada grup konglomerat lah, kayak Aman Mineral, MDKA, Merdeka Cooper, ada TPIA, ada Brand, gitu. Itu yang saya lihat ya. Jadi 2 itu yang lagi nge-drag down indeks ya, yang turunnya yang tadi saya cerita dari 20 sampai 50%, overall turun dia. IHSG-nya turun di atas 30%-an gitu ya, sama kayak ketika COVID gitu. Nah, kalau di yang ini recovery cepat, ya, pasti itu akan menolong indeks akan kembali naik gitu, karena dia memang top mover gitu. Oke, baik. Pak Hanif, mungkin singkat saja kiranya untuk mengurangi kekhawatiran pasar, apa yang bisa disampaikan oleh para pelaku pasar untuk mencermati kondisi yang ada saat ini, Pak Hanif? Kalau saya sih ngelihat karena ini spesifik country ya, waktu kemarin turun awal-awal sih di September rame-rame itu turun barengan gitu ya. Tapi belakangan sini kan kita kayak terpisah gitu ya, kayak hari kemarin gitu. Artinya kita harus reflect bahwa ini sebenarnya ada something yang mungkin kita harus perbaiki dari sisi country risk gitu. Ya country risk apalagi kecuali kebijakan fiskal dan moneter yang akan dilihatnya gitu ya. Dan ini ujungnya nanti kita akan lihat di perkembangan masing-masing sektor industri dan masing-masing emiten pemimpin pasar di industrinya itu gitu. Jadi itu yang harus kita selalu jaga gitu ya gitu. Terutama kasih arah gitu ya. Kasih arah sehingga kita nggak nebak-nebak gitu. Jadi kita dorong transparansi dari semua pelaku ya, terutama yang tadi yang saya bilang ya, dari pelaku sektornya, mungkin asosiasinya, dari emiten pemimpin pangsa pasarnya, lalu kemudian juga pemerintahnya dari plesi sama fiskalnya dan sama dari sisi moneternya. Ini kalau bisa jalan semua nih bisa sama-sama juga gitu. Terus juga kadang-kadang tuh suka nimbulin sinyal tapi kita masih baca-baca gitu. Saya ambil contoh aja ya. Danantara gitu. Gitu. Nah, Danantara ini kalau saya lihat nih dari brosur yang pernah dibagikan gitu ya, itu kan isinya 7, ya kan? Ada Pertamina, PLN, Pegadaian, terus bank-bank kan, Mandiri, BRI, sama satu lagi tambang, Min ID. Ya memang mencerminkan sektor unggulan lah kalau saya lihat. Ada sektor pertambangan, minyak, kelistrikan, dan dari ini kan bank gitu. Tadi yang tanya sektor unggulan, itu ada semua sih di Danantara. Nah, cuman ini Danantara mau dibawa kemana gitu. Nah, kalau kita lihat program besarnya, makan bergizi gratis, perumahan, sama energi terbarukan. Ya. Yang saya tangkap, makan bergizi gratis nggak akan ada di Danantara nih kayaknya. Perumahan juga kayaknya nggak akan ada di Danantara. Yang akan ada di Danantara energi terbarukan. Terus kita kan jadi berpikir apakah Danantara ini nanti akan masuk ke energi terbarukan. Misalnya Indonesia terkena Ring of Fire, berarti dia akan memperbesar geothermal energi. Dan kita tahu ada Pertamina geothermal misalnya gitu kan. PLN juga butuh kelistrikan. Itu kan dari hulu sampai ke hilir nyambung semua tuh. Gitu. Nah, apakah ini yang akan dikejar pemerintah? Nah, dan kita tahu itu investasinya besar sekali sih. Di geothermal tuh bisa 5 triliunan per titik gitu. Jadi kalau misalnya punya uang 300 triliun, ya kalau 5 triliun buat capex, 5 triliun buat operasional gitu, 5 tahun 10 triliun, berarti kan kita bayangin mungkin ya 300 triliun ini bisa ngebor 30 titik geothermal gitu kan. Gitu. Tapi itu yang teraba-raba. Nah, tolong pengelolanya ini yang ceritakan ke kita gitu ya. Karena siapa tahu nih jadi menarik banget gitu ya. Kan kita tahu juga kan grup Brand juga kan energi terbarukan kan, energi geothermal juga. Nah, ini dari sisi BUMN gimana nih gitu, bisa nggak didorong
ini ya gitu, itu kan kerjasama antara Pertamina, PLN, energi terbarukan mungkin ke situ. Cuman kan kita hanya bisa menebak-nebak. Ya. Nah, tolong dijelaskan ke kita gitu. Maksudnya apa nih duit 300 triliun nih? Apakah untuk ini apa untuk yang lain gitu. Karena bukan tidak beralasan juga kita bilang seperti ini. Waktu MinID dibentuk, dia kan caplok yang privat 50%, kan pakai cash flow-nya perusahaan di bawahnya gitu kan. Dan ketika harga emas tinggi, bagus juga nih dia investasi 50% di privat. Apalagi privat ekspor ke Antam jual ke masyarakat, sehingga tadi ada gold bullion nanti apa segala macam. Nah, itu hal-hal yang bagus sih, dari hulu ke hilirnya itu terpetakan. Jadi kita butuh roadmap sih sebenarnya dari pemerintah mau kemana supaya kita pelaku pasar nggak berasumsi, itu aja sih Mas Bram. Oke, keterbukaan informasi dan juga roadmap begitu ya yang jelas sehingga para pelaku pasar tidak menebak-nebak ke depannya. Ini juga akan menjadi hal yang cukup baik juga bagi kondisi pasar keuangan kita dalam negeri. Terima kasih Pak Hanif telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Tentunya sukses dan sehat selalu untuk Anda Pak Hanif. Ya, terima kasih Mas Bram.